Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pembelajaran SMP Nasimas Semarang. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui proses pembuatan tempe lebih lanjut. Selamat menyaksikan. Teman-teman, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Bahannya mudah didapat, proses pembuatannya pun sederhana, aman dikonsumsi sehingga bisa dibuat berbagai masakan Indonesia. Teman-teman, mari kita lihat proses pembuatan tempe. Yang pertama, kedelai disorter terus digodok, terus dikum, barwi, terus digiling, terus dikumbang. Bar pintas, terus kedelai itu digodok terus didemke, meh dilaroni, terus dibungkusi sesuai permintaan pasar, terus diler nenggon kering 2 hari. Untuk membuat tempe diperlukan bahan antara lain kedelai dan ragi tempe. Sedangkan alatnya pencocok, plastik, penakar tempe, dan corong. Ragi tempe merupakan kumpulan spora jamur yang tumbuh di atas tempe. Jamur ini umumnya terdiri dari 4 jenis, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arizus, dan Rhizopus oryzae. Kedelai memiliki nama ilmiah Sojamax. Saat masih mentah berwarna putih kekuningan, mengkilap, dan berkulit keras. Teman-teman, silahkan kalian membayangkan merebus kedelai di dalam panci yang sebesar ini. Awal pembuatan tempe, kedelai dimasak. Pemasakan ini bertujuan untuk melunakkan dan mengelupaskan kulit kedelai. Teman-teman, perhatikan, ada kumpulan warna putih yang menyerupai buih. Itu adalah kulit yang bercampur dengan kotoran kedelai. Teman-teman, setelah matang, kedelai disiram sampai bersih seperti ini. Kedelai disiram, kemudian dilakukan proses perendaman seperti ini. Perendaman dilakukan selama 24 jam menggunakan air perebusnya, dengan tujuan untuk menurunkan derajat keasaman kedelai sehingga dapat ditumbuhi oleh jamur. Setelah terdapat lendir kental pada perendaman, maka kedelai dientas dan ditiriskan airnya. Setelah kedelai kita entaskan, kemudian kita giling seperti ini di mesin penggilingan. Penggilingan bertujuan untuk memecah kedelai menjadi ukuran yang lebih kecil. Namun demikian, walaupun sudah pecah, tetapi struktur dan bentuk molekulnya tidak berubah. Teman-teman, setelah kedelai digiling dan pecah menjadi ukuran yang lebih kecil, ternyata hal itu tidak menyebabkan berubahnya molekul dan strukturnya. Setelah proses penggilingan, akan dilanjutkan dengan proses pencucian. Mari kita lihat bersama-sama. Pencucian kedelai bertujuan untuk menghilangkan kulit ari. Coba perhatikan, semua kulit ari hanyut bersama air. Jika kulit ari banyak yang tidak terbuang, maka tempe akan mudah busuk dan rasanya kurang enak. Ini adalah bak pencucian yang penuh dengan kulit ari sisa pencucian kedelai. Teman-teman, kulit kedelai ini bisa digunakan untuk pakan sapi dan babi loh. Sesudah dicuci bersih, kedelai dimasak kembali untuk kedua kalinya, sehingga mikroba yang tumbuh saat perendaman dapat mati dan tidak mengganggu aktivitas mikroba tempe. Pemasakan kedelai dilakukan selama 1 jam. Setelah 1 jam, kedelai diangkat dari panci, kemudian diratakan dan didinginkan. Setelah kedelai diratakan hingga suhunya mencapai 30 derajat Celcius, maka langkah selanjutnya adalah pencampuran dengan ragi. Kira-kira bagaimana persiapannya? Mari kita lihat.
Awalnya, siapkan tepung sebagai nutrisi untuk ragi saat awal tumbuh. Kemudian tambahkan ragi secukupnya. Dan aduk hingga merata. Taburkan campuran ragi pada kedelai yang sudah dingin. Kemudian aduk sampai merata. Setelah proses pencampuran dengan ragi, lama-lama kedelai berubah menjadi beda loh. Warnanya yang semula kuning mengkilap menjadi putih pucat pudar. Kedelai ini sudah siap untuk dilakukan proses pembungkusan. Teman-teman, begini cara pembungkusan tempe. Masnya begitu terampil membungkus tempe. Dia memasukkan kedelai melalui corong dengan mudah. Teman-teman, cara buat tempe ternyata tidak mudah ya. Seusai dibungkus, kedelai diratakan menyesuaikan tempatnya. Setelah itu diletakkan pada rak-rak tempe. Teman-teman, setelah dibungkus, tempe diletakkan di rak-rak seperti ini. Di rak-rak inilah tempe diletakkan secara berjajar. Proses ini dinamakan fermentasi. Proses ini memakan waktu kurang lebih 12 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Fermentasi merupakan proses produksi energi di dalam sel dalam keadaan anaerobik. Fermentasi ini dilakukan oleh jamur Rhizopus sp dengan menghasilkan energi. Ternyata tempe yang hampir jadi terasa panas loh. Kira-kira kenapa ya? Teman-teman pasti tahu dong. Mas mau tanya nih, kira-kira kapan ya waktu yang digunakan untuk mencocok tempe ini? Kalau temen-temen itu masih muda, tempenya belum tua, masih belum kelihatan putih. Tempe muda itu gimana ya Mas? Tempe muda itu masih kelihatan kedelainya agak kuning. Terus ada yang tua itu kelihatan jamburan yang kelihatan putih. Ternyata supaya jamur dapat tumbuh dengan baik, maka dilakukan pencocohan pada tempe, sehingga jamur cepat menjadi tebal. Teman-teman, coba perhatikan, tempe ini mengeluarkan embun loh. Lihat nih. Lihat titik-titik airnya. Titik-titik air ini muncul akibat reaksi kimia hasil respirasi yang dilakukan oleh jamur Rhizopus pada tempe. Teman-teman, pada awalnya tempe akan muncul lapisan tipis seperti kapas. Tapi lama-kelamaan lapisan itu akan menjadi tebal, seperti ini. Ini merupakan tempe yang sudah siap untuk dijadikan bahan masakan. Teman-teman, inilah tempe yang sudah siap dijadikan bahan makanan. Teman-teman, dari sini dapat kita simpulkan bahwa proses pembuatan tempe melalui tahapan sebagai berikut. Demikian teman-teman, telah kita saksikan bagaimana proses pembuatan tempe. Semoga bermanfaat.